peran mereka apa sih? Lalu pengaruh mereka terhadap syiar Islam itu apa sih? Terutama di Indonesia. Kita kan menghormati para habaib itu karena kita mencintai dan menghormati Rasulullah. Ya. Peran Rasulullah jelas lah, karena Nabi membawa ajaran Islam. Sekarang peran para habaib, mau nggak mau kan kita juga ketika kita, kalau Rasulullah mungkin terlalu jauh jaraknya dengan kita. Nah, leluhur-leluhur habaib yang migrasi pertama di Indonesia lah, peran mereka itu apa bagi Indonesia, terutama bagi Islam di Indonesia? Ya, kalau yang secara khusus Alawiyin ini, kan kalau menurut saya mereka akan menjadi guru-guru dari sebagian ulama di Indonesia. Dan ini cukup dikenal lah, terkenal lah cerita ini. Awalnya bukan di sini, tapi di Madinah, di Mekah dan Madinah ya. Mereka yang ulama Indonesia yang datang ke sana berinteraksi dengan sebagian tokoh Alawiyin ini. Dan sebagian juga datang ke Hadramut berinteraksi dengan mereka, berguru kepada mereka, pulang penghormatan itu berlanjut kan gitu. Nah, kalau ditanya juga apa feature atau ciri khas dari ajaran Habib Habaib yang menurut saya menimbulkan keasikan pada banyak orang di Indonesia. Ajaran itu menimbulkan atau meraih begitu banyak simpati dan minat banyak orang. Menurut saya karena ajaran para Habaib itu berintikan akhlak dan moral, berintikan pada tasawuf. Dan tasawuf yang ringan, bukan tasawuf yang kelas berat. Jadi yang disebut sebagai ajaran yang paling dikenal sekarang ini kan ajaran Imam Abdullah atau Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini. Itu ajaran Thariqatu Ahlil Yamin, yaitu tarekat yang ringan, tapi intinya adalah akhlak. Muamalah, berbuat baik kepada orang, mencintai orang, berkhidmat kepada orang, melayani orang, membantu orang miskin, menolong orang yang tidak mampu, silaturahmi, menjalin hubungan dengan orang. Intinya adalah akhlak sosial yang bobot akhlak sosial yang tinggi. Adapun konsep-konsep filosofis dalam tasawuf, mistik, itu mereka tinggalkan. Juga fikihnya itu fikih yang praktis, fikih yang fleksibel, yang diambil yang paling ringan untuk dilakukan orang. Nah, karena sifat ajaran yang seperti itulah, dia dapat sambutan yang luar biasa di negara-negara yang bisa dikatakan tidak, ya negara-negara yang ingin berkembang. Dan ini yang lagi saya teliti, menurut Ustaz Haidar Bakir, Pak Haidar Bakir, ajaran Habib Abdullah Al-Haddad ini justru dalam rangka menjaga agama itu pada anak keturunannya. Supaya anak keturunannya yang bermigrasi ke berbagai dunia yang berbeda, iklimnya dengan Hadramut, lingkungannya dengan Hadramut itu tetap bisa beragama, sekalipun mereka sibuk mencari dunia atau mencari ilmu umum atau berkarir, memiliki banyak profesi yang lain, itu tetap bisa menjaga agamanya karena memang dikasih yang paling ringan gitu. Dosis yang paling rendah. Gitu. Nah, ajaran Thariqah Alawiyah yang dosisnya kecil tapi muatan akhlak sosialnya tinggi, ini ternyata mendapat apresiasi yang luar biasa dari kalangan masyarakat Indonesia dan ulama Indonesia secara keseluruhan. Sehingga mereka mengadopsi itu. Jadi sebenarnya kita kan sering menyebut ya buku-buku bahwa fikih kita fikih Syafi'i. Itu sebenarnya fikih Imam Al-Haddad ya, Thariqah. Nah, disederhanakan lagi dari fikih Imam Syafi'i dan lebih sederhana lagi. Ya, tasawuf Imam Ghazali. Dan akidahnya Asy'ari itu disederhanakan lagi sehingga dia bisa jadi paket umum gitu, Pak. Paket hemat. Nah, menurut saya itu kejeniusan Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi sebenarnya praktik-praktik beragama mayoritas orang Indonesia saat ini, itu dari ajaran-ajaran Imam Al-Haddad ya? Sangat tampak. Selain yang modernis ya. Oh iya, maksud saya yang tradisional? Yang tradisional itu ajaran-ajarannya Alawiyin ya. Yaitu apa? Misalnya ya dalam musim Maulid ya, merayakan kecintaan pada Nabi dengan Maulid. Dan Maulid itu kan sangat populer ya. Dia kan melibatkan banyak orang. Di situ akan ada interaksi dan ada di pedesaan itu sangat kuat tradisi Maulid. Bahkan kebetulan saya baru baca karyanya Peter Carey yang tentang Diponegoro. Itu kan juga sudah ada itu ternyata di Keraton Jogja zaman itu Grebek ya. Nah, itu Maulid itu memang tradisi Alawiyin, tradisi yang memang sudah ada dan dikuatkan oleh tradisi. Ya, jadi sebenarnya masuk akal juga atau bisa diterima nalar umum kalau memang kecintaan pada habaib di Indonesia itu kadarnya lebih tinggi lah daripada negara-negara lain gitu. Karena memang perannya tadi ya luar biasa juga simplifikasi paket efektif lah, paket sederhana tapi efektif. Ya, paket hemat agama. Ketika Ketika memang beliau melihat ya bahwa ini masa depan masyarakat Muslim ya terutama yang di Nusantara ini dia akan bekerja, berkarir, memiliki berbagai profesi, nggak bisa dibebani harus belajar ilmu yang terlalu lama, harus ibadah yang terlalu banyak, akidah yang terlalu jelimet. Ini kasih aja ajaran-ajaran ini. Nah, ajaran-ajaran ini bobot terbesarnya adalah akhlak sosial. Makanya dia kuat menarik banyak orang. Gitu. Ya. Jadi tidak konfrontatif, ya lebih mengutamakan lebih pada perilaku-perilaku atau muamalah sosial. Muamalah sosial yang kalau kita lihat di sini nasihat akhirnya. Nah, makanya dia sangat kuat menarik orang, bukan argumentatif, diskursif, filosofis yang akhirnya menimbulkan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Itu dia hindari itu semua. Jadi hal yang umum, common sensical atau common sensical morality lah, moralitas yang orang awam pun bisa paham. Contohnya menghormati orang tua, menghormati cium tangan, persaudaraan, mempererat persaudaraan, membantu orang miskin, membantu orang mustadafin, itu tekanannya tinggi sekali.